Di tengah hamparan gurun yang membentang luas, sebuah kota pernah berdiri sebagai jantung peradaban dunia. Baghdad, kota yang tak pernah tidur dari perbincangan ilmu. Setiap sudut jalanannya, setiap dinding rumahnya, menyimpan gema pengetahuan yang abadi. Disinilah, di kota 1001 malam ini, langkah seorang pemuda bernama Al-Farabi menemukan takdir dan arah barunya. Ia tiba di Baghdad bukan sebagai seorang bangsawan yang bergelimang harta, bukan pula sebagai pedagang yang mencari keuntungan duniawi. Ia datang dengan bekal paling berharga, rasa haus yang tak terhingga akan kebenaran. Matanya tertuju pada satu nama yang menjadi magnet bagi para pencari ilmu di seluruh penjuru dunia. Baitul Hikmah. Inilah rumah kebijaksanaan, pusat penerjemahan, perpustakaan, dan wadah filsafat terbesar yang pernah ada di muka bumi pada masanya. Langkahnya membawanya masuk ke dalam aula-aula agung yang dipenuhi para cendekiawan. Di sana, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana peradaban sedang dirajut. Para penerjemah dengan tekun menyalin karya-karya abadi dari peradaban Yunani, Persia, dan India. Naskah-naskah Plato, Aristoteles, Euclid, dan Ptolemy perlahan beralih aksara ke dalam bahasa Arab, membuka gerbang pengetahuan yang sebelumnya terkunci. Di tengah denyut intelektual inilah, Al-Farabi bertemu dengan para raksasa pemikiran, Hunain bin Ishaq, sang maestro penerjemah, Al-Kindi, filsuf pertama dunia Islam, dan puluhan ahli bahasa lainnya. Baginya, buku-buku ini bukanlah sekadar kumpulan teks. Ia tidak hanya membaca, tetapi menelaah, menyelami, dan berdialog dengan setiap makna yang tersembunyi di balik kata. Di antara banyak guru yang membimbingnya, satu nasihat meresap begitu dalam hingga ke relung jiwanya. Seorang syekh yang bijaksana pernah berkata kepadanya, "Wahai anakku, bacalah bukan untuk menghafal, tapi untuk memahami keagungan ciptaan Tuhan melalui akal yang dianugerahkannya." Kalimat sederhana itu menjadi napas bagi seluruh perjalanan ilmunya, sebuah kompas yang menuntun setiap pemikirannya. Ia mulai menyadari bahwa ilmu bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah jembatan untuk mengenal Sang Pencipta. Seiring waktu, Al-Farabi tidak lagi hanya menjadi seorang murid. Ia mulai berbagi apa yang telah ia serap. Di taman-taman madrasah yang rindang, di bawah naungan pohon kurma, ia mengajar murid-murid muda tentang dua hal yang dianggapnya sebagai pilar kebijaksanaan, logika dan musik. Baginya, keduanya adalah bahasa universal. Ia mengajarkan bahwa logika adalah bahasa akal, alat untuk menata pikiran agar jernih dan terhindar dari kekeliruan. Sementara musik adalah bahasa jiwa, sebuah medium untuk menyelaraskan emosi dan mencapai ketenangan batin. Dan bila keduanya, logika dan musik, akal dan jiwa, bersatu dalam diri seorang manusia, maka lahirlah keseimbangan yang sempurna dalam berpikir dan merasa. Harmoni inilah yang ia sebut sebagai awal dari kebahagiaan sejati. Baghdad lebih dari sekadar universitas raksasa baginya. Kota ini adalah laboratorium kehidupan. Saat berjalan di sepanjang tepi sungai Tigris, ia melihat air yang mengalir deras, mencerminkan arus ilmu pengetahuan yang tak pernah berhenti. Namun, ia juga menyaksikan sisi lain dari peradaban. Ia melihat bagaimana ilmu, di tangan orang yang bijak, dapat membangun jembatan, menyembuhkan penyakit, dan menerangi kegelapan. Tetapi di tangan orang yang tamak dan angkuh, ilmu yang sama bisa menjadi senjata yang menghancurkan, menciptakan perpecahan, dan menindas sesama. Pengamatan inilah yang membentuk fondasi filsafat politik dan etika yang kelak ia tulis. Salah satu pemandangan yang paling ia hargai adalah majelis-majelis perdebatan. Di aula-aula besar yang megah, para cendekia dari berbagai disiplin ilmu berkumpul. Mereka saling beradu argumen, menguji gagasan, dan mempertahankan pandangan. Namun, semua itu dilakukan dengan adab yang tinggi, dengan rasa hormat, dan dengan tujuan yang sama, bukan untuk mencari kemenangan pribadi, tetapi untuk bersama-sama mendekati titik kebenaran. Dari sinilah Al-Farabi belajar seni berbicara dengan hikmah. Ia sering mengutip sebuah pepatah, perbedaan pendapat bukanlah akhir dari sebuah percakapan, melainkan awal dari lahirnya kebijaksanaan yang lebih dalam. Baginya, dialog adalah denyut nadi dari kemajuan ilmu pengetahuan. Tahun demi tahun berlalu dengan cepat di Baghdad. Al-Farabi menghabiskan hari-harinya dengan menulis, mengajar, dan merenung. Namanya mulai dikenal luas, dari kedai kopi hingga ke lingkaran istana. Ia dijuluki sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Namun, kemasyhuran itu tak pernah menyilaukan matanya.
Ia memilih untuk tetap hidup dalam kesederhanaan, menjauhkan diri dari gemerlap kekuasaan dan intrik politik istana. Baginya, istana yang sesungguhnya adalah perpustakaan pribadinya, dan teman setianya adalah buku-buku serta keheningan malam yang panjang. Dalam kesunyian itulah, karya-karya terbesarnya lahir. Tinta hitam menetes perlahan di atas lembaran papirus, membentuk diagram-diagram logika yang rumit, notasi musik yang harmonis, dan untayan kalimat filosofis yang mendalam. Seringkali, cahaya lampu minyak yang bergetar menjadi saksi bisu saat ia terlelap di atas meja tulisnya, kelelahan setelah semalaman bergulat dengan sebuah gagasan. Ia pernah berkata, kesunyian adalah guru yang paling jujur. Ia tidak pernah berbohong dan selalu menunjukkan di mana letak kelemahan kita. Dan di dalam kesunyian malam-malam Baghdad yang magis itulah, Al-Farabi menemukan benih-benih gagasan revolusioner yang kelak akan tumbuh dan mengubah cara pandang dunia tentang filsafat, musik, dan negara. Menjelang fajar, seringkali ia berjalan seorang diri ke tepi sungai Tigris. Ia menatap permukaan air yang tenang, yang perlahan memantulkan cahaya pertama mentari pagi. Baghdad telah memberinya segalanya, bukan hanya tumpukan ilmu dan akses ke ribuan naskah, tetapi yang lebih penting, kota ini memberinya sebuah cara pandang baru tentang kehidupan. Disinilah ia mulai merumuskan pandangan puncaknya, bahwa akal manusia, jika dia sah dengan ilmu dan dibimbing oleh etika, adalah jembatan suci yang dapat mengantarkan jiwa menuju kesempurnaan dan kebahagiaan tertinggi. Dari menara-menara masjid hingga lorong-lorong pasar buku, dari ruang-ruang diskusi di Baitul Hikmah hingga keheningan di tepi sungai Tigris, Baghdad adalah panggung besar di mana Al-Farabi memainkan perannya sebagai seorang pencari abadi. Dan dari kota inilah, dari denyut intelektual peradaban Islam di abad pertengahan, ilmu pengetahuan menjelma menjadi sebuah mercusuar agung yang cahayanya menerangi Eropa yang saat itu masih berada dalam kegelapan. Al-Farabi, sang filsuf, musisi, dan pemikir dari Farab, telah menjadi salah satu cahaya terpenting dari mercusuar itu. Warisannya adalah bukti bahwa dari sebuah kota, bisa lahir kebijaksanaan yang menembus batas ruang dan zaman. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini. Jika Anda menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.